bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, baik sekali, sehat dan luar biasa. Saya Dr. Susanti Himawan, seorang dokter spesialis anak. Saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam Cempaka Putih, Mitra Kemayoran, dan Rumah Sakit Gading Pluit Kelapa Gading. Soalnya pasiennya lucu-lucu dan menggemaskan. Saya lulus kedokteran anak pada tahun 2015. Jadi kalau sampai sekarang mungkin sekitar 9 tahun ya. Wah, tentu saja banyak dong. Tapi paling priceless moment adalah menurut saya ketika saya melihat anak yang tadinya sakit dan lesu, ketemu saya langsung sehat dan segar kembali. Ayo, kita masuk yuk! DBD atau demam berdarah memang penyakit yang sudah sangat kita kenal karena ada di sepanjang tahun. Bukan saja di musim hujan loh, tapi juga di musim kemarau. Ayo kita waspada demam berdarah ya, karena demam berdarah sangat penting untuk kita kenali dan tangani secara dini. Karena demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Secara umum, gejala demam berdarah pada anak dan dewasa hampir sama. Biasanya disertai tanda demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius. Demam biasanya 2 hingga 7 hari. Selain itu disertai dengan pegal linu, nyeri kepala, badan lemas, dan juga ada nyeri di bagian belakang mata. Dan biasanya disertai tanda perdarahan, misalnya perdarahan gusi, perdarahan saluran cerna, ataupun mimisan. Dan yang paling sering adalah bintik-bintik perdarahan di kulit. Jadi waspada jika ada ruang kemerahan pada kulit ya. Secara umum, demam pada demam berdarah biasanya cukup tinggi, yaitu 39 bisa mencapai 40 derajat Celcius. Demam pada demam berdarah biasanya akan turun, namun setelah efek obat demam habis, maka demamnya itu akan kembali lagi memuncak. Sedangkan pada virus lainnya, demamnya biasanya derajat rendah atau low grade fever, mungkin berkisar hanya 37,8 hingga 38 lebih saja. Dan setelah diberikan obat anti demam, jarak kembali lagi untuk demamnya lebih berjauhan. Sedangkan pada demam berdarah, demamnya lebih intens teman-teman. Bintik merah pada demam berdarah biasanya ketika kita tekan seperti ini, dia tidak menghilang. Sedangkan bintik merah misalnya pada alergi atau ruam jenis lainnya, biasanya ketika kita tekan seperti ini, maka ruamnya akan menghilang. Namun waspada jika lebam. Lebam merupakan tanda perdarahan yang biasanya terjadi pada demam berdarah. Jadi waspada jika ada bintik perdarahan yang tidak hilang ketika ditekan ataupun lebam ya. Ketika gejala demam berdarah menyertai atau demam secara umum, maka perbanyaklah tidur dan beristirahat. Secara umum, kualitas tidur yang baik sangat menentukan imunitas yang baik. Minimal tidur 6 hingga 8 jam dalam satu hari ya teman-teman. Kemudian perbanyak minum. Pastikan hidrasi kita harus terjaga dengan baik. Minimal minum 2 liter dalam satu hari. Selain itu, boleh dilakukan kompres hangat jika memang ada gejala demam. Misalnya di dahi, di leher, di ketiak, maupun di selangkangan. Lalu boleh diberikan obat sesuai dengan gejala. Jika demam, boleh diberikan paracetamol. Ingat, hindari penggunaan aspirin pada demam berdarah ya. Ingat, ada beberapa tanda warning sign pada demam berdarah. Di antaranya, misalnya badan lemas sekali, hingga penurunan kesadaran. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan, misalnya mimisan, gusi berdarah, maupun perdarahan di kulit, ataupun perdarahan saluran cerna. Bisa juga disertai dengan nyeri perut yang hebat, atau muntah-muntah, atau mungkin diare yang menyebabkan kita berpotensi untuk kekurangan cairan. Ingat, Kemenkes sudah mempromosikan 3M+. 3M meliputi menguras tempat penampungan air. Jangan lupa untuk menutup juga tempat penampungan air. Selain itu, kita bisa mendaur ulang barang-barang yang berpotensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang menjadi perantara demam berdarah. Plus lainnya yaitu misalnya, ingat dengan tanaman di sekitar kita yang berpotensi untuk menjadi tempat penampungan air yang menjadi tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak.
Selain itu, kita bisa menggunakan lotion yang mencegah nyamuk menempel pada kita atau repelen. Selain itu, ada vaksin demam berdarah yang bisa kita berikan kepada mereka yang berusia 6 hingga 45 tahun. Vaksin sudah meliputi keseluruhan 4 strain demam berdarah. Secara umum, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik dan imunitas tubuh dengan baik. Di antaranya, pastikan nutrisi dan gizi yang baik. Kualitas makanan harus diperhatikan ya teman-teman. Selain itu, tidur harus cukup, karena saat tidur, tubuh kita akan merestore atau memperbaiki fungsi-fungsi tubuh kita yang sedang tidak baik. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. 3M+, vaksinasi demam berdarah. Segera hubungi dokter Anda terkait vaksinasi demam berdarah ya. Terima kasih dokter sudah mengizinkan kita berkunjung dan mau menjawab pertanyaan dari kita. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa.